Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Baik, kita mulai kuliahnya ya. Sekarang sudah bisa absen kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ada 56. Baik. Kita akan membahas tentang sejarah ekonomi lokal ya, terutama tentang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Jadi saya akan menyebut supaya pendek PEL ya. Pengembangan ekonomi lokal PEL dan kewirausahaan sosialnya KS ya, KS. Dari bahan yang mungkin Anda sudah baca, tidak ada perubahan yang berarti ya, tapi ada beberapa penekanan dalam menjelaskan. Pertama, mengapa kita belajar sejarah sebenarnya? Sejarah apapun. Ya. Belajar sejarah apapun termasuk sejarah ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Kedua adalah pengembangan ekonomi lokal tingkat global dan Indonesia, ya, supaya kita bisa membanding karena apa di dua aras, ya, di dua tempat, kita tuh menghadapi abad interdependensi ya, saling tergantung, juga menjaga bukan hanya kepentingan nasional, tapi juga kepentingan dunia ya. Kemudian membahas tentang kewirausahaan sosial di tingkat global dan kewirausahaan di tingkat Indonesia, yang bisa jadi berkait ya, bersambungan ya, bersambungan. Minggu lalu kita sebut bahwa pengembangan ekonomi lokal itu dekat dengan kewirausahaan sosial ya. Ingat minggu lalu. Maka kita ingin belajar mengapa itu terjadi ya. Jadi kalau kita belajar sejarah ya, bukan untuk menghafal tahun ya, dan menghafal tokoh atau hal-hal yang berkaitan. Nah, saya mau tanya nih pengetahuan sejarahnya nih. Perang di Ponorogo itu tahun berapa ke tahun berapa ya? Sekar Rambe. Sekar Rambe. Ini dipanggil 3 kali jadi masalah nih. Iya Pak, hadir Pak. Perang di Ponorogo itu selama 5 tahun Pak, dari 1825 sampai 1830. Apal ya. Bagus. Tapi kenapa perang itu terjadi? Sekar. Iya karena ini Belandanya ngusik keraton gitu kan Pak. Musik tuh gelitik-gelitik atau gimana? Apa yang terjadi di tahun sebelum, di tahun tadi Anda sebut 1825 ya. Terus terjadi pecah perang 1825. Nah, saya hanya buktikan Anda hafal tahun, Anda hafal tokoh ya. Tapi tonggak memahami mengapa perang itu hampir pasti orang jarang mengingat atau jarang diberitahu ya, karena sejarah itu adalah sejarah orang-orang besar, bukan sejarah rakyat. Nah, kalau mempelajari LKS sama juga, mungkin tahun tokoh Anda kenal, tapi mengapa dia muncul, mengapa dia hadir ya di balik-balik kejadian itu harus menjadi perhatian. Mengapa? Kejadian itu adalah menginspirasi
hal itu tidak terjadi atau kita belajar dari sejarah. Kalau itu terjadi, maka ada terjadi pemberontakan. Ya. Nah, kalau Anda lihat sejarah Jawa itu nampak ya bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan soal karaton dikitik-kitik, bukan. Ada persoalan soal tanah, soal lahan, sehingga mengganggu kekuasaan. Oleh karenanya, Anda tahu Belanda kan divide et impera ya. Nah, kesadaran Pangeran Diponegoro itu adalah mempertahankan hak-haknya dan dia tidak mau diadu domba. Sehingga kalau kita pergi ke Belanda ya, dia akan tanya begini, sejarah pemberontakan di Indonesia siapa? Pangeran Diponegoro itu dianggap pemberontak oleh Belanda. Lihat ya, ini Anda perhatikan kan ada gagasan di balik kejadian itu. Sementara kalau di Indonesia sejarah kepahlawanan Pangeran Diponegoro itu pahlawan kita. Nah, apa yang harus dilakukan di masa depan? Persoalan lahan, kekuasaan lokal, ya, kemudian kekuatan-kekuatan yang menentukan sebuah negeri ya di dalam konteks kerajaan itu perlu memperhatikan hak-hak kewenangan atas lahan, karena zaman kerajaan itu yang dilihat bukan lahannya, yang dilihat adalah kemampuan seorang raja melihat wibawanya, ya, wibawanya. Sehingga kalau itu ada, ya Anda tahu, maka Anda tidak, kalau akan Anda hadapi kondisi seperti itu, Anda akan merujuk pada sejarah itu. Wah, ini nanti bisa, nah, begitu. Ya, jadi ada inspirasi atau ada sesuatu yang boleh jadi alat analisis. Ya. Belajar sejarah itu bukan hanya bicara hafal tokoh dan tonggak ya, tahun. Ya. Tapi mengapa itu terjadi, apa implikasinya, bagaimana inspirasinya, dan bagaimana masa depan apabila terjadi seperti itu. Ya. Gitu, ya. Nah, dalam mempelajari PEL dan KS itu juga demikian. Ya. Oleh karenanya, kalau kita disebut mengapa LKS berkembang, sebenarnya sejak lama itu ada dua kekuatan ya. Setelah masa industrialisasi adalah pemilik modal dan bukan pemilik modal. Nah, perkembangan teknologinya juga ada teknologi yang memang dekat dengan padat modal, yaitu yang dimiliki oleh kaum modal, dan orang-orang yang tidak punya modal itu jadi buruh. Sementara ada orang yang tidak punya modal tetap hidup, namanya teknologi applied, teknologi ya yang disebut dengan teknologi tepat guna. Sampai hari ini debat antara mana yang penting, teknologi tepat guna atau teknologi padat bulan, masih jalan. Ya. Masih ada. Coba Anda lihat nanti, cari di website tentang perdebatan ya, tentang appropriate teknologi dan capital intensif. Teknologi capital intensif. Ya. Capital intensif teknologi itu berbasis teknologi tinggi ya, yang membuat seminim mungkin ya keterlibatan orang, tapi semua dengan ketepatan dan kecanggihan. Nah, seolah-olah ini tidak pernah ketemu ya, debat ini tidak pernah ketemu, sehingga sering menyebutkan bahwa teknologi tepat guna itu adalah teknologinya kaum miskin ya, sedangkan teknologi padat guna adalah teknologi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Maka orang akan bicara sampai hari ini pro growth ya. Sebenarnya di balik itu semua perdebatan mana teknologi tepat guna atau teknologi padat modal. Di perdebatan itulah muncul yang namanya lokal ekonomi ya. Lokal ekonomi. Karena
pro-poor dan pro-growth itu juga bicara komersialisasi. Dan orang-orang yang bicara padat modal mendorong orang untuk menjadi usahawan. Ya. Maka muncul dengan entrepreneurship. Ya. Lebih pada commercial entrepreneur sebenarnya. Gitu ya. Jadi Anda harus lihat nih, kenapa dia muncul kewirausahaan sosial. Nah, kalau kita perhatikan dari sejarah perkembangan, dan saya pikir Anda sudah mengikuti juga ya, kita Indonesia pernah mengalami proses dunia ya. Indonesia pernah mengalami proses dunia yang menghadapi turbulensi sosial. Karena apa? Perdebatan antara pro-poor, pro-growth ini makin tajam, ya, apalagi ditambah dengan sustainability, ya, bahwa dunia ini tidak akan berlanjut dengan pro-growth, pro-poor ini, sehingga mudah kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, ya, tidak pasti. Ketimpangan juga makin terasa, ya. Maka apabila ini dibiarkan, ada krisis kehidupan, ya, ada krisis kehidupan. Nah, di debat high teknologi dan proyek teknologi ini muncullah namanya industri keuangan ya. Sehingga di tahun 1998, mudah-mudahan Anda sudah baca ya. Indonesia yang tadinya dinilai sangat maju ya, jadi macan Asia, dulu 3 macan Asia, Indonesia, Jepang masih Korea ya. Itu kita menjadi 3 macan Asia. Tapi di tahun 98 itu jadi macan ompong. Jadi macan ompong, kita drastis jatuh karena fundamental ekonomi kita lemah. Sehingga waktu menghadapi turbulensi, ya, jadi menghadapi sebuah putaran yang pitung beliung lah gitu, pitung beliung, akarnya tidak kokoh sehingga akarnya terangkat, terbang bersama puting beliung itu ya. Nah, kita mengalami krisis ya. Maka dari situ kita mempunyai pengalaman ya. Dalam kondisi krisis ya, siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong adalah sektor usaha kecil ya, dan menengah. Dia berkembang, bertahan menjadi penopang. Dan sektor ini basisnya adalah sumber daya alam. Bukan yang besar-besar ya. Maka kita kenal dengan ekonomi lokal. Bagaimana ekonomi dibangun dengan sumber daya lokal. Sehingga akarnya jelas. Ya, akarnya itu kalau diterbangkan puting beliung masih bisa bertahan. Ya. Mungkin yang terangkat cuma genteng-gentengnya, tapi rumahnya tidak terangkat. Ya. Nah, artinya proses itu mendorong sebuah aktivitas kritis ya. Entrepreneur itu perlu ada, betul ya. Tetapi entrepreneur yang punya nilai-nilai kemanusiaan dan punya aspek sosial ya. Dan ini yang bisa menyelamatkan dan memulihkan ketika menghadapi krisis. Bahkan kekuatannya itu akan mencegah dari krisis karena keterlibatan orang banyak. Ingat konsepnya ya, minggu lalu kuliah saya ya, minggu lalu ya. Nah, oleh karenanya berkembanglah ekonomi lokal, khususnya pengembangan ekonomi lokal (PEL) ya. Sejak krisis tahun 98 itu kita melakukan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka regional ekonomi, ekonomi daerah yang berbasis ekonomi resource, lokal resource, ya, lokal ekonomi berkembang ya. Maka sampai sekarang kita diharapkan sebenarnya, kenapa sampai sekarang? Sekarang pun kita mengalami krisis. Tahun 98 kita terhantam krisis yang hebat ya. Sehingga merubah tatanan kehidupan yang namanya Indonesia ya. Kemudian tahun 2008 kita dihantam juga oleh ekonomi, krisis ekonomi dunia. Untung kita tidak terlalu lama dan kita tidak terlalu terkena ya. Kita bisa bangkit dalam 2 tahun ya.
pulih dalam 2 tahun. Karena apa? Ekonomi lokal. Dan sudah muncul kewirausahaan sosial. Kemudian di tahun 2019 sampai 2021 kita dihantam juga krisis oleh si pandemi COVID. Nah, ini sudah nampak ya, karena ingat ya, sejarah itu bukan bicara tonggak tahun, tapi bagaimana Anda bisa perhatikan, sehingga kalau kita lihat, dalam menangani krisis, orang bicara UMKM. Ya, kita bicarakan soal resource ekonomi lokal. Ya, jadi itu ada sejarahnya, karena dari sejarah memang ekonomi lokal dan kewirausahaan itu menjadi satu cara mencegah atau memulihkan dari krisis. Gitu. Cynthia Rani Daya. Iya, Pak. Ini ada tahun 90, ada 2000. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Kenapa tonggaknya 90 ke 2000 ya? Coba lihat. Jadi kalau tahun 60-80 juga kita menghadapi ketimpangan ya dan ketidakberlanjutan. Tetapi ancaman krisisnya akibat apa itu? 80-90 ada yang tahu? Masih Ya. ini ya, masih dari kayak di PPT itu ada sentralistiknya Pak, dari pemerintahnya tuh mengeneralisasi program-program mereka gitu, nggak sesuai sama desa-desa atau wilayah-wilayah tertentu gitu, karena di karakter Jawa dan Kalimantan juga beda gitu, di luar Jawa gitu Pak. Oke, perencanaan pembangunnya tersentralistik di pusat gitu ya. Tidak Ya, memperhatikan khas lokal. Bukan. Kemudian jadi soal itu adalah di tahun 90-an, dari tahun 80 ke tahun 90-an kan kita menghadapi proses transisi politik ekonomi juga ya. Ini kira-kira apa yang terjadi? Misalnya ada ancaman di tahun sebelum tahun 2000 ya. Anda tahu sejarah perang Vietnam? Suka baca, suka nonton film? Belum tahu ya? Silakan. Belum tahu Pak. Belum tahu. Itu juga membuat goncangan dunia ya, karena persaingan dalam membangun dari perang. Membangun dari perang. Istilahnya kan Amerika ingin membangun dunia kembali, ya. Tetapi ada perang dingin ya dengan negara-negara komunis yang juga punya ideologi lain dalam membangunkan negara-negara miskin. Sehingga untuk mencegah atau terjadi persaingan ideologi, itu juga bencana perang menjadi persoalan. Nah, setelah perang, orang mencari bagaimana memulihkan. Nah, negara-negara yang menang perang seperti Vietnam itu menang perang ya terhadap Amerika. Dia juga melakukan pembangunan yang sentralistik juga ya. Itu nggak pembangunan sentralistik, dan Cina lebih lagi ya sentralistik, termasuk Indonesia ya, gitu awal-awalnya ya. Tapi persoalannya di tahun 2000 ya, setahun tahun 98 saya ingatkan ya, 198 apa sejarahnya tuh 198? 9899 Kerusuhan itu Pak. terjadi
bencana krisis akibat keuangan ya, di mana Indonesia mengalami dampak yang luar biasa. Selain keuangan juga krisis multidimensi, ya, krisis multidimensi. Maka itu dimulai dari gerakan reformasi 99. Karena apa? Karena idenya di tahun 2000-an, saya kembali lagi ya, ada persoalan dengan kekhasan lokal, tadi sudah disebut ya. Sehingga pengembangan ekonomi lokal menjadi sebuah pilihan. Sehingga di tahun 2000 ya, setelah kita mengalami krisis, ada upaya untuk memulihkan dari krisis ekonomi di tahun 98. Ya, itu melalui program peningkatan nilai-nilai sumber daya ekonomi lokal ya. Karena dinilai lebih mampu berkelanjutan ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya 90 ke sini dulu, 99 idenya di tahun 2000 ya. Kemudian muncul di 2004 tentang PEL akibat tsunami ya. Tsunami, dan kita menjadi negara yang diperhatikan sebagai negara yang rawan bencana ya. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa mengapa PEL itu berkembang, karena dalam proses-proses mengatasi krisis, mencegah krisis, memulihkan dari krisis, ekonomi lokal itu, khususnya pengembangan ekonomi lokal, itu menjadi sebuah sandaran ya. Nah, sekarang saya mau tanya Saudara Windy Setia, kita sekarang sedang masa krisis tidak nih? Windy? Iya, Pak. Sedang masa krisis nggak kita? Untuk sekarang iya, Pak. Apa tuh krisisnya apa? Karena pandemi COVID ini banyak usaha-usaha maksudnya itu yang pekerja yang harian seperti itu tuh mengalami Pak, kemunduran gitu Pak, karena memang kebijakan PPKM juga. Apa hanya pekerja harian? Mungkin perusahaan juga sih Pak, perusahaan yang besar, karena memang pandemi ini kan mengglobal Pak, jadi kemunduran kayak mungkin investasi yang mungkin berkurang atau bagaimana itu juga bisa. Dan bagaimana dong? Saya ingin pastikan bahwa jawaban Anda kita sedang menghadapi krisis. Betul? Iya. Saya baru mau tanya, kan kita bicara sebab seluk-beluknya. Mengapa kita krisis? Mengapa kita krisis? Itu dulu dijawab. Karena pandemi COVID-19, Pak. Ya, itu jadi nanti kalau ngafal sejarah, tahun 2019 sampai 2020 Indonesia menghadapi pandemi COVID. Oke. Nah, apa implikasinya kepada ekonomi kalau kita sedang krisis dalam pandemi itu? Nah, karena pandemi ini untuk mengatasi ini, Pak, mengatasi penularan pandemi ini dilakukan kebijakan work from home atau PSBB itu yang menyebabkan keterbatasan aktivitas masyarakat, Pak. Oke. Jadi mungkin untuk terus. Halo, terus? Iya, Pak. Jadi mungkin untuk saya ingin melatih Anda jangan menggunakan kata mungkin. Pertama, krisis karena COVID. Apa yang menjadi sumber krisis adalah penularan infeksi akibat coronavirus, kan gitu ya? Iya. Nah, untuk mengatasi itu, yaitu diperlukan langkah menjaga kesehatan, yaitu dengan PSBB, Pak, pembatasan aktivitas skala besar.
Ya, secara protokol kesehatan, ya. Salah satu langkah dari protokol kesehatan itu, ya, prinsipnya protokol kesehatan, tapi kebijakannya adalah memberikan pola pembatasan orang untuk berinteraksi secara fisik, karena virus ini menyebar orang ke orang, ya kan? Iya, Pak. Nah, terus gimana? Akibatnya apa? Akibatnya aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu, terus banyak sektor yang dirugikan, Pak. Iya, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi karena semua ekonomi real, ya, yang menghasilkan peningkatan pendapatan itu jauh berkurangan gitu ya. Jadi ternyata krisisnya adalah krisis akibat kesehatan yang berdampak kepada krisis ekonomi yang belum pernah terjadi. Di dalam tabel-tabel yang ini kita lihatkan ini belum ada cerita itu. Nah, itu cerita dari Anda, tapi tidak berarti Anda hanya menambah, ya, krisis itu pada tahun 2019 sampai 2021 kita mengalami pandemi coronavirus. Itu namanya mempelajari tahun dan tonggak serta nama, ya. Tapi mengapa sebabnya Anda harus tahu. Nah, sekarang saya tanya, apa kaitan dengan ekonomi lokal, ya, kalau begitu? Kaitannya dengan ekonomi lokal itu karena dalam kondisi ini, Pak, untuk UMKM dan sektor-sektor yang kecil itu ternyata masih bisa bertahan gitu, Pak, meskipun di masa pandemi ini. Jadi ada kaitan dengan ekonomi lokal karena bisa bertahan. Kenapa bisa bertahan, ya? Saya ganti. Sekarang saya minta Novia Dwi Purwanti. Iya, Pak. Ya. Kenapa bisa bertahan, ya, UMKM tuh? Karena kalau misalnya dari ada juga resiliensi dari penggerak ekonomi lokal ini, sehingga mereka tuh mencari alternatif lain, yang salah satunya itu bisa dari ide kreatif atau enggak inovasi-inovasi yang mereka canangkan, terutama di bidang teknologinya gitu, digitalnya kayak gitu, Pak. Jadi mungkin memicu Saya agak putus-putus jawaban Anda. Ya. Maaf, Pak. Apakah sudah jelas, Pak, sekarang? Ya, sekarang jelas. Okay. Karena dari pelaku penggerak ekonomi lokal ini terpicu untuk memajukan ide kreatif dan inovasi-inovasinya juga untuk bertahan hidup gitu, Pak, sebagai bentuk resiliensinya juga. Jadi itu mungkin bisa berbasiskan teknologi dan juga digital gitu, Pak. Jadi karena dari pandemi ini juga mereka memicu buat berkembang lebih jauh gitu, Pak. Terus juga penggunaan sumber daya lokalnya juga masih tetap bisa dijalankan, Pak. Oke. Agak loncat tapi terakhirnya oke. Artinya begini, setelah terjadi krisis akibat kesehatan, ya, bukan ekonomi, ini sebabnya kesehatan. Orang mencari cara menyembuhkan sakit itu. Karena ini virus itu tidak pernah ada obatnya. Tidak ada, ya. Sampai hari ini belum ada yang bisa mematikan virus. Kali kalau ada cerita obat ini mematikan virusnya, tidak, ya. Kalau Anda flu aja, ya, itu tidak ada obat flu sebenarnya. Menghilangkan rasa sakitnya dan mengembalikan
pemulihan Anda, mau makan, mau tidur, ya, sehingga imunitas Anda jadi bagus. Nah, karena dasarnya seperti itu, ada sejarah perobatan lokal. Orang lokal sudah biasa minum jamu, namanya bukan jamu, kalau jamu sudah diperdagangkan. Ada juga nama alternatif, tanaman-tanaman yang menjaga kesehatan. Bukan obat, kesehatan, membuat imunitasnya baik, ya, segar. Nah, dengan kesegaran itu, dengan olahraga dan sebagainya, diri kita jadi sehat. Kalau diri jadi sehat, virus itu bisa dikalahkan. Gitu ya. Bukan virusnya tidak dibunuh, ya. Virusnya tidak mampu menginfeksi karena tubuh kita dengan imunitas yang tinggi, ya. Nah, apa artinya? Artinya perobatan lokal itu mulai bermunculan, ya. Orang mengenal kembali, maka menggerakkan ekonomi. Setelah ekonominya diketahui secara lokal itu bisa ditangani dengan melalui penguatan tubuh, muncul alternatif-alternatif usaha. Nanti diceritakan sudah baik. Ya, itu sejarah pengembangan ekonomi lokal. Jadi masuk dalam proses pandemi juga, ya, bagaimana ekonomi lokal kemudian berfungsi untuk itu. Ya. Jadi tekanan saya adalah bukan membahas tahun, bukan membahas tonggak, nama, bukan, ya, tapi sebab-sebab mengapa ekonomi lokal itu berkembang. Sampai sini oke? Jelas? Tarisa, Dila, sudah jelas? Ya, Pak. Oke. Sekarang Tarisa, munculnya kewirausahaan sosial. Ada nggak hubungan tadi ekonomi lokal tumbuh dengan kewirausahaan sosial, ya, di Indonesia? Ada, Pak. Iya, seperti apa? Oke, untuk kewirausahaan sosial kan untuk apa ya, bisa banyak pekerja juga ya, Pak. Terusnya kalau ekonomi lokal itu bisa dari masyarakatnya bisa ngambil gimana ya, ekonomi lokal dibuat dari kelompok lokalnya itu sendiri, dia bisa ngambil komunitas atau ekonomi lokal itu individu, kayak bisa dari individu atau banyak kecil, tapi kalau dia bisa ngambil, dia bisa ke kewirausahaan sosial itu biar skalanya besar, Pak. Oke. Saya mau menjelaskan dari yang krisis tadi supaya bersambungan, ya. Tadi disebutkan karena bagaimana mengatasi krisis, kita menemukan sektor ekonomi yang basisnya local resource, terutama untuk obat-obatan. Nah, artinya obat-obatan yang datang dari lokal itu juga mendorong kegiatan ekonomi, ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kan kegiatan ekonomi itu tidak semasif dengan industri vaksinasi, ya. Ya kan? Iya. Vaksinasi kan industri yang besar, kemudian punya impact. Ini kan Anda bicara teknologi padat modal, ya. Padat modal. Jadi ada penyembuhan dengan vaksinasi, bukan penyembuhan, ya, pencegahan dengan vaksinasi, ada pencegahan dari obat-obat tradisional. Yang kalau vaksinasi yang high teknologi itu kewirausahaan sosial kah? Bukan, Pak. Bukan. Nah, tetapi Anda bisa lihat kan, sebelum adanya vaksinasi yang ditemukan secara besar-besaran dengan modal yang padat, teman-teman yang bergerak di pemanfaatan ekonomi lokal juga bergerak juga, dan itu punya aspek kegiatan ekonomi. Maka kegiatannya juga membangun kewirausahaan, tapi tidak semua kewirausahaan itu
punya orientasi hanya mencari profit, kan begitu ya. Nah, kenapa? Contohnya dalam menghadapi krisis, misalnya, apa yang dilakukan pemerintah pertama dalam menghadapi krisis? Selain prokes, untuk mengatasi akibat krisis kesehatan, jadi ekonomi terganggu, apa yang dilakukan pemerintah? Di rumah aja. Itu prokes. Kalau setelah di rumah aja kan nggak punya ekonomi, tidak punya kegiatan. Kalau yang bukan orang gajian kan kayak pegawai negeri kayak saya ya masih tetap dapat gaji karena ngajar dari rumah ya. Yang punya bisa WFH ya, bisa kerja dari rumah. Nah, tapi kalau yang pedagang-pedagang yang mengandalkan interaksi langsung dengan orang kan kurang ekonominya. Nah, sekarang ada alternatif, bikin masker dengan lokal, sisa-sisa kain, ada obat tradisional, mengirim makanan buat orang-orang yang tidak bisa keluar rumah. Itu kan alternatif pekerjaan. Apakah muncul kewirausahaan sosial di situ? Muncul karena dia kayak ngambil sama yang barengan yang terdampak, Pak. Muhammad Rafli mau bantu. Jadi ini belum saya bahas ya, PPT ini belum saya bahas, tapi saya melanjutkan bahasan tadi bahwa betul menghadapi krisis, kemudian harus sumber daya lokal menjadi alternatif, memperkuat diri, membuat imunitas, muncullah ekonomi, dan ekonomi itu basis sumber daya lokal, gitu kan? Nah, sekarang saya mau masukkan dengan kewirausahaan sosial. Nah, saya tanya, apakah proses yang tadi dialami kita, ya, di mana ada orang bisa membeli untuk imunitas, membagi makanan bagi orang yang tidak mau keluar rumah, atau yang sedang isoman, apakah itu menumbuhkan kewirausahaan sosial? Iya, Pak. Iya. Mengapa iya, Rafli? Ya, karena menurut saya, kan tadi juga sempat dikatakan oleh teman-teman kalau di masa pandemi ini kreativitas orang-orang itu makin meningkat gitu untuk survive. Nah, jadi orang-orang yang istilahnya udah nggak punya pekerjaan atau pengangguran, akhirnya terbentuk pikiran untuk membuat masker salah satunya, Pak. Terus dari situ akhirnya dimanfaatkanlah kayak mungkin bahan-bahan sisa-sisa ataupun mencari bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan masker seperti itu. Oke, ya. Jadi saya kembali pada bahasan di PPT nih, di PPT. Sebenarnya ekonomi lokal itu memang bergantung juga dari perkembangan ide-ide global ya. Contoh di tahun 90 itu pernah muncul ide bahwa pembangunan itu harus berganti paradigma ya, lebih kepada pembangunan partisipatif dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk keuntungan lokal ya. Nah, ini memerlukan perilaku baru dari individu yang mendorong orang hanya menjadi wirausahawan ya, tanpa mengkaitkan dengan kondisi lokal. Ya, muncullah ide-ide tentang kewirausahaan sosial kan. Jadi sudah lama sebenarnya ide itu ya. Dan dalam konteks kita krisis itu membenarkan sebenarnya. Ya, membenarkan. Coba Princessa. Iya, Pak. Perjelas nih, hubungan sosial adalah berhubungan dengan masyarakat pada partisipasi kelompok kolektif ya. Untuk mengidentifikasi kekuatan kan gitu dalam bertahan hidup. Dalam konteks tadi cerita tadi untuk menjelaskan bahwa pandemi COVID itu masalah global. Kemudian ini juga bisa menumbuhkan ekonomi lokal, iya.
dan ekonomi lokal juga memunculkan kewirausahaan sosial. Nah, coba gambarkan pada saya contoh itu dengan cerita tadi, hubungan sosial adalah berhubungan dengan masyarakat dan difokuskan pada partisipasi kelompok kolektif, ya. Meskipun seorang peneliti dengan kuat sebenarnya bergantung menjadi bagian bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Contohkan bagaimana kita mengendalikan COVID itu dengan bahasan ini. Izin jawab ya Pak. Sepengetahuan saya melalui hubungan sosial ini berarti kan hubungan yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Dalam COVID ini berarti adanya keterhambatan interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya karena jika itu terjadi, karena kan penyakit ini tuh di mana orang-orang ini mesti kita harus less interaction kan Pak, makanya harus pakai masker, menjaga prokes dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan hubungan sosialnya mungkin karena pas pandemi ini orang merasa satu apa ya, kasarnya satu nasib kali ya Pak, kayak harus sama-sama menjaga, harus tahu batasan-batasan saat berinteraksi gitu. Maka oleh karena itu muncullah hubungan sosial di antara orang-orang tersebut. Mungkin itu sih Pak. Bapak lagi ngajar. Ya, oke. Kemudian dia bengkel. Ya, maaf, ada tamu yang tidak diterima. Oke, saya lanjutkan ya. Maka inilah muncul tentang bagaimana kita menemukan dalam masa krisis itu adalah sebuah unit sosial yang punya kemampuan daya hidup, yang punya daya hidup. Nah, ini yang kita kenal dengan komunitas. Maka kita kuliah di pengembangan masyarakat. Sebetulnya bahasa Inggrisnya masyarakat itu komunitas. Anda menjadi orang yang akan punya kompetensi membangun unit sosial yang punya viability yang namanya komunitas. Maka judulnya kan komunikasi pengembangan komunitas. Ingat ya itu ya. Jadi waktu kita mengatasi persoalan hidup ya tidak mungkin dipegang oleh orang per orang atau keluarga sendiri-sendiri gitu ya. Nah, salah satu yang paling memungkinkan adalah komunitas ya. Nah, komunitas ini dia punya ekonomi. Namanya ekonomi komunitas. Pengertian ekonomi itu adalah mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Ekos nomos ya. Jadi apa yang kemudian disebut ekonomi itu sebetulnya bagaimana keluarga itu mampu menghidupi dengan baik, ya memenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, komunitas juga bisa melakukan itu. Contoh tadi berkembanglah misalnya orang ada kampung isoman, ya.
kemudian menutup diri dari lingkungan. Siapa yang akan memberikan kehidupan sesama mereka? Gitu. Mengatur dirinya, ya, mengatur dirinya. Ada yang membagikan, ada yang disimpan di pintu-pintu. Silahkan ambil yang perlu, kan gitu ya. Anda tahu kan, silahkan ambil yang perlu. Nah, yang datang diambil secukupnya. Karena dia komunitas, dia tahu ada tetangga lain yang memerlukan. Nah, persoalan-persoalan ini menimbulkan juga yang disebut dengan kewirausahaan. Ya, kemampuan untuk memulihkan atau membangun dirinya, ya, dan secara sosial bermanfaat karena dia satuannya bukan diri sendiri. Kalau ekonomi kan pribadi, ya. Kalau Anda lihat ekonomi komersial, diminta adalah pribadi-pribadi yang hebat, kemudian dia menjadi kaya. Nah, kalau di kewirausahaan sosial adalah dia berpikir, dia menjadi membertui kebutuhan komunitasnya. Kalau bisa dia sendiri hidup, ya, hidup dia juga bermanfaat buat orang lain. Jadi Anda perhatikan, ya, pengembangan ekonomi sejalan dengan globalisasi, tetapi juga muncul ide-ide kewirausahaan sosial, ya, yang sifatnya berbeda dengan kewirausahaan komersial. Ya. Kalau di segi dunia, supaya kita tahu, misalnya pendiri Ashoka Foundation. Nah, Ashoka Foundation itu menjadi, nanti kita belajar tentang pengorganisasian, ya, pengorganisasi kewirausahaan sosial. Jadi dia pilihannya adalah foundation, dia adalah filantropi, dia mempunyai dana, ya, kemudian mendirikan apa-apa yang dia nilai mampu mendorong orang berkewirausahaan secara sosial, ya. Beda, ya. Maka minggu lalu saya sudah sebut kewirausahaan sosial itu adalah berbeda dengan kewirausahaan komersial, ya. Dia lebih bicara kepada tujuan dan visi dan misi. Masih ingat, ya? Dan dia tidak hanya bicara profit, dia tetap harus ada profit dalam berwirausahawan, ya. Berwirausahanya dia harus punya profit, tapi profitnya itu dikembalikan kepada benefit. Ini jelas berkaitan dengan konteks waktu kita menghadapi krisis. Contohnya krisis hari ini. Krisis hari ini tuh membuka ruang sebenarnya kita di ruangan ini menjadi wirausahaan sosial. Gitu, ya. Karena memang dia mempunyai ide-ide mencari profit, tetapi profitnya itu bukan untuk pemilik usaha, ya. Kalau di komersial kan dia menjadi pemegang saham, ya, menjadi pemilik sebagian besar usahanya, dan dia yang akan mendapat untung dari keuntungan perusahaan. Kalau kewirausahaan sosial, kalau dia membuat organisasi atau bisnis sosial ataupun social entrepreneurship, ya, entrepreneurship gitu, atau social enterprise, ya, bentuk organisasinya, itu dia mencari profit dan profitnya untuk memenuhi visi misinya. Gamal, ada pertanyaan? Apa paham? Tolong diperjelas kalau. Oh, iya, Pak. Halo? Iya, silakan. Ada pertanyaan atau jelas atau ada mau menambah penjelasan tambahan? Kalau dari saya masih cukup jelas sih, Pak. Jadi belum ada pertanyaan. Mungkin nanti setelah materi selanjutnya. Oke. Arlen L. Fide Arianto. Ini Ariantonya Apistik Rianto apa Arianto? Kalau Arianto kan pencipta lagu, almarhum zamannya. Bapak Anda bukan? Hah? Nggak tahu tuh nama bapak saya. Oh itu, saya pikir Anda putranya Pak Arianto, lain lagi, ya. Oke, silakan Arlen. Saya belum ada pertanyaan, Pak. Sehingga saya cukup mendengar. Oke, jelas. Nggak ada yang tanya? Sudah jelas, ya? Oke, kalau jelas saya lanjut, ya.
Jadi kembali lagi bahwa seorang usahawan sosial itu dia bicara visi dan bicara misinya ya. Itu disebut dengan each. Setiap orang adalah agen menurut pandangan dia ya perubahan ya. Maka dapat menciptakan perubahan yang positif untuk semua orang ya. Nah, mereka kemudian Asoka sebagai sebuah lembaga ya, filantropi ya kalau ini ya itu berupaya mengembangkan karakter-karakter kewirausahaan sosial ini ya. Wirausahaan sosial ini dipercaya mampu dibentuk dan mengapa begitu? Dia sudah punya pendanaan dari hasil usahanya ya dan dia akan kembangkan melalui jaringan benefitnya ya. Gitu. Nah, kalau Anda punya cita-cita sebagai Bapak Kewirausahaan Sosial Dunia, bukan mimpi, ya. Memang sudah ada ya, bukan memimpi ya. Di Indonesia juga ada ya, Asoka Indonesia ini ada, melanjutkan ide-ide ini. Kemudian di dunia juga, misalnya orang tahu, saya sering Muhammad Yunus ya, yang mengembangkan Grameen Bank. Salah satunya di Indonesia banyak juga dikembangkan contoh-contohnya ya. Nah, kalau ini jelas-jelas nampak ya bahwa konsepnya adalah konsep perbankan. Gitu ya. Konsep perbankan, tapi perbankan yang memberi perhatian kepada peminjam skala kecil. Yang selama ini dinilai tidak bankable. Ya, tidak menjadi saran untuk menjadikan sasaran bisnis bank. Maka Pak Muhammad Yunus ini kemudian membangun ya, pola bagaimana mendorong orang kecil dapat mengakses kredit, ya, tetapi dengan proses tertentu ya. Tetap sistemnya perbankan. Kalau perbankan kan terlibat kolateral ya. Nah, tetapi dia bangun jaminannya adalah bukan kepemilikan tapi soal trust, kepercayaan kepada kondisi kapital sosial ya. Ini jelas-jelas ya satu contoh ya. Jadi perbankan yang tadinya tidak mampu memberi layanan ya kepada orang-orang yang tidak punya usaha skala besar ya dan keluarga-keluarga miskin ya, itu bisa dilayani oleh Grameen Bank ya. Karena prinsip bank itu beda, dia ada kolateral di situ ya. Kemudian sekarang juga banyak ya yang sudah berkembang ya, beberapa platform online misalnya tentang bagaimana pemberian pembiayaan pada kelompok masyarakat yang dinilai tidak bankable ya, itu melalui kredit mikro bisa dilakukan ya. Dan ini biasanya bukan hanya persoalan kembali ya idenya, bukan hanya persoalan bagaimana memutarkan mencari benefit, mencari profit ya. Karena ide-idenya adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial. Ya. Ingat, ya. Maka ide-ide itu ya dikaitkan dengan proses munculnya kewirausahaan sosial menjadi contoh-contoh yang baik. Ya. Nah, apakah ini terjadi di Indonesia? Ya? Sebenarnya kalau disebut kewirausahaan sosial menitip kepada agen sosial atau lembaga ya, atau organisasi ya, atau lembaga atau kelembagaan sosial ya, bukan hal yang baru di Indonesia ya, bukan hal yang baru. Ini mungkin kelas yang sebelah tidak agak berbeda saya menjelaskannya ya. Karena misalnya pesantren pertanian Darul Farah ya, sejak tahun berdiri itu tahun 70-an ya. Waktu saya masuk IPB itu tahun berapa ya? 70
ya, 79 itu sebuah pertanian kuat. Kalau Anda udah pernah ke dermaga belum ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Tidak jauh dari dermaga itu ada pesantren, ya, ke atas itu pesantren pertanian. Nah itu dia sudah punya visi, kembali ya, visi mencetak wirausahawan yang berdakwah di desa-desa. Karena mereka ini lulusan yang mengerjakan bidang pertanian. Jadi visinya tetap menguatkan pertanian dan desa, itu visinya. Tetapi dia membangun dengan bisnis di pertanian. Bisa bertanam, mengolah, mengusaha tanikan, gitu ya. Dan keuntungannya bukan buat diri dia gunakan untuk dakwah ya. Ini satu contoh sebenarnya, dan saat ini pesantren-pesantren seperti ini banyak ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan ya. Dan lembaga pendidikan keagamaan kan mirip seperti itu, mencerdaskan, tetapi dia harus ada bisnisnya, baik bisnisnya ke bidang pendidikannya itu sendiri ya, atau dia membuka proses lain, misalnya sekolah alam, itu kan lembaga pendidikan, itu dikelola secara bisnis. Tapi hitungannya profit harus ada, tetapi bukan tujuan. Yang ada adalah visinya. Visinya menanamkan sejak awal generasi yang sadar tentang kondisi lingkungan dan perbaikan dan menjaga sumber daya alam, kan gitu ya. Nah, begitu berarti kewirausahaan sosial ini sebenarnya di Indonesia bukan hal baru ya, tetapi secara konsepsional ya itu makin kuat setelah di dunia itu muncul tokoh-tokoh bahkan lembaga-lembaga yang memberi perhatian bukan hanya kewirausahaan ekonomi tapi adalah kewirausahaan sosial gitu ya. Jadi makin menguatkan ya, di Indonesia juga sudah ada ya. Nah, kemudian memasuki era digital ya, era digital itu kita makin mudah ya, makin mudah mengenali ini wirausahawan sosial ya. Misalnya organisasi ya. Ini bisa orang bisa organisasi. Misalnya dalam bentuk PT Holland for Water ya. Ini kan bicara air untuk semua. Ini harus ada bisnisnya, tetapi bukan mencari profit seperti perusahaan-perusahaan industri air kemasan, bukan. Ya. Dia bisa jadi salah satunya adalah membuat kondisi lingkungan yang buat industri air kemasan misalnya ya. Tetapi prosesnya melibatkan masyarakat, membuat peluang kerja orang sekitar ya. Bukan profit. Dia profit harus karena dia bisa menjual produk kan gitu. Misalnya Sertanio organik membutuhkan pasar ya. Beras organik ya, beras organik. Dia bukan hanya bicara pangan ya. Bukan hanya bicara orang bisa makan, tetapi makan yang sehat. Dan dia ada untung di situ, ya ada profit, tetapi dikembalikan pada visinya. Visinya adalah bagaimana membangun organik sektor pertanian, kan gitu. Jadi kembali dia ada visi ya yang di itu, bukan utamanya bukan profit, tapi visi misinya itu. Ya. Ini contoh-contoh lain. Waste for Change ya, energi dan lingkungan. Ini juga masuk juga nih. Pengelolaan limbah ini satu startup juga dulunya ya, satu startup yang sekarang ini punya kontribusi ini melayani pengelolaan limbah diambil dari sumbernya sampai diolah dan dapat diberikan hasilnya kepada publik, kepada masyarakat, sehingga mengubah orang berperilaku ya berkaitan dengan limbah. Ya, visinya jelas gitu, tapi bisnisnya harus ada. Ya.
Kendal Agro Atsiri di sektor pertanian ya. Dia menyuling membisnisnya dalam minyak esensial ya. Tetapi bagaimana mengelolanya itu adalah memberdayakan masyarakat desa, mengatasi kemiskinan dan menyediakan pekerjaan, beda ya. Bukan hanya bisnis minyak asiri, bukan. Minyak asiri ya, tetapi bagaimana prosesnya melibatkan masyarakat, membuka ruang kerja, ya. Kemudian ada penambahan pendapatan bagi orang yang terlibat. Dia sendiri bisnisnya di ujung, di atsiri. Jadi ada hulu hilir yang dibagi. Ya. Value change-nya itu dibagi. Katakanlah kalau kita hanya sebagai pembisnis atau wirausahaan komersial, kita bicara minyak atsiri, ya. Anda saya beli saja dengan harga murah, gitu ya. Kemudian yang penting saya untung. Nah, organisasi perusahaan itu kan dimiliki oleh orang-orang, keuntungannya masuk ke orang-orang. Nah, kalau mau dibagi ke masyarakat ya yang berapa persen? 5% sesuai dengan aturan CSR. Gitu. Banyak kewirausahaan sosial itu dimulai dengan sekarang ini dimulai dengan usaha rintisan. Orang bilang startup ya, usaha rintisan karena ada sumber dananya ya. Investasinya ada di bidang ini, namanya social investment ya. Maka ada semacam penghargaan ya, Social Venture Challenge ASEAN. Itu sebetulnya bagaimana orang-orang yang bisa mendorong menjadi agen penggerak kewirausahaan sosial ya. Karena dia organisasi, tapi juga dia bisa mendorong orang ya, bisa juga mendorong organisasi. Jadi ada ya. Jadi saya ingin menegaskan jadi ada dan sudah ada ya, berlangsung dari tiap tahun ya, dari pengembangannya. Kira-kira itu kuliah kita. Apa ada pertanyaan? Sekarang saya bertanya. Silakan. Waktu kita masih lama nih, masih banyak ya. Pak, saya izin. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Ini ya. Saya masih agak bingung di bagian kewirausahaan sosial ini Pak. Kan di beberapa contoh ini ada yang kayak dia memang kan kalau yang kayak Nazafa tadi kan kayak sistemnya perseroan seperti itu tetap mendapat untung, tapi ada juga yang misalnya yang ke-8 itu kan hanya menjadi penghubung bagi para pemilik usaha yang pembiayaan seperti itu Pak. Nah, dan juga yang tadi yang pertama yang filantropi yang bagian Asoka itu kan juga seperti itu. Nah, mau tanya Pak, untung mereka kalau seperti itu bagaimana dan apakah yang mungkin pekerja di dalamnya itu juga mendapatkan gaji atau mendapatkan uang atau bagaimana ya Pak kalau untuk yang sistemnya filantropi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Misalnya begini, saya contohkan ada ya gandeng tangan ya maksudnya ini ya, layanan keuangan. Ya, Pak. Ada kita kalau ini kan di masa digital ya. Di masa digital itu ada yang kita sebut dengan financial teknologi. Ada buku saya itu, platform 4.0 untuk usaha mikro, ya. Terbitan IPB Press, di situ dijelaskan. Jadi teknologi finansial itu, namanya juga teknologi ya, bahasa Inggrisnya techfin, bahasa Indonesia fintech. Terbalik. Fintech bahasa Inggris, bahasa Indonesia teknologi finansial, techfin. Nah, apa yang dilakukan bisa jadi crowdfunding. Ini gandeng tangan tuh, saya duga ini crowdfunding ya prinsipalnya. Jadi dia punya semacam aplikasi ya yang memberi tempat kepada para pemilik uang. Ya. Pemilik uang itu dia tidak mau memberikan melalui bank.
Saya tidak sebut karena apa, tidak. Pokoknya dia mau melalui langsung dengan orang yang punya gagasan. Itu akan memotong rantai bank. Paham ya? Kalau kita ke bank kan sama, kita nyimpan uang ke bank, nanti bank akan menawarkan kepada orang lain untuk pinjam, kan gitu ya. Tapi kalau dengan crowdfunding terbalik. Saya juga menyimpan uang kepada crowdfunding, tetapi semacam bukan uang ya, gagasan. Saya mau membiayai kegiatan ABC, misalnya gitu ya. Nah, di aplikasi itu tertawarkan kepada orang-orang yang punya proposal. Proposalnya ABC, banyak. Yang A100, yang B200, yang C300. Dia masuk menggunakan aplikasi itu. Gitu kan ya? Nah, menggunakan aplikasi itu. Nanti di aplikasi itu diatur. Ya, mana cocok dengan app mana ya. Siapa yang punya sumber dana dan yang punya proposal. Caranya tidak perlu datang. Semua dengan digital. Digital itu dalam arti bukan hanya internet. Ya. Kalau tadi ceritanya itu kan internet. Misalnya ada proposal A. Ini menarik nih. Dia menjanjikan pinjaman 100 perak. Dia akan kembalikan dalam 6 bulan 110 misalnya. Berarti ada kelebihan 10, ya 100-nya dibagi, 10-nya itu diatur untuk apa? Bisa dalam konteks bagi hasil misalnya, kan? Di luar angka 100 yang masuk ke dalam proses menggunakan aplikasi. Clear? Nah, kalau ditanya, Pak, bagaimana Pak gaji orang yang punya aplikasi itu menggaji orang yang mengelola aplikasi itu? Oke, si yang memberi uang dia akan mendapat keuntungan dengan hitungan yang menurut mereka menguntungkan, atau dia tidak melihat perbandingan dengan kondisi real. Ya. Misalnya di bank angkanya 1%, dia tidak lihat untuk 1%. Bisa juga di bawah 1%, tapi bisa juga di atas 1%. Artinya si pemilik uang itu juga mendapat keuntungan, ya, keuntungan. Nah, kemudian si proposal dia dapat pendanaan, dari pendanaan itu dia menjalankan usaha dan dia dapat untung juga dari usahanya. Di mana disebut dengan kewirausahaan sosial. Aplikasi yang dibangun dengan tangan yang crowdfunding itu, dia bukan mencari profit. Nah, ini yang jarang belum ada. Ya, tidak mencari profit. Setelah profit itu ada, karena dia mengatur crowdfunding, ya, maka setelah untuk Anda, setelah dibayar gaji-gaji ya, setelah gaji-gaji pengusahaan aplikasi, dia udah untung. Nah, untungnya dia kembalikan kepada idenya, dia adalah melakukan gandeng tangan antara investor dengan si penjual proposal tanpa harus ada barir persyaratan bank. Paham nggak? Sampai sini. Iya, Pak. Jadi untungnya itu yang di uang, maksudnya yang sudah selesai bagi gaji semua, itu ada uang lebihnya, mana tahu itu, Pak. Itu yang diolah lagi buat keuntungan perusahaannya, makanya bisa terus lanjut seperti itu ya, Pak. Iya dong. Jadi saya bilang kewirausahaan sosial atau wirausahaan sosial itu harus bicara untung. Bukan nggak boleh untung, dia harus bicara untung, tetapi keuntungannya kembali ke benefit. Benefitnya apa? Visi misinya itu. Ya, jadi kalau Anda sekarang kuliah kewirausahaan ekonomi lokal wirausahaan yang sebetulnya bagus, Anda sekarang berpikir apa visi Anda dalam mengembangkan kewirausahaan sosial yang berkaitan dengan ekonomi lokal. Itu yang harus Anda punya. Itu yang harus Anda punya. Jangan menghafal, bukan. Sejarah menunjukkan bukan itu. Sejarah menunjukkan karena mekanisme dunia ini dalam mencari untung itu hanya menimbulkan ketimpangan sehingga akan menimbulkan krisis.
Maka kita harus menjadi pemikir-pemikir baru ya dalam menyelesaikan persoalan dunia. Salah satunya adalah bagaimana menguatkan ekonomi lokal karena sudah teruji. Ya, dia dapat mencegah bahkan memulihkan dari krisis. Ya. Dan pengelolanya adalah bukan orang-orang yang marut sama profit, tapi orang-orang yang berpikir profit tetapi ingin mencapai visi misinya yang hidup dengan lebih baik. Kan gitu. Coba Anda mulai latih sekarang. Pikirkan itu. Ya. Kalau dengan digital banyak ya. Saya kemarin, bukan saya sekarang ini, saya sedang mendampingi sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia. Mereka berpikir untuk membangun usaha sebelum dia lulus. Dan ada investor yang ingin mendorong itu, gitu ya. Nah, Anda juga boleh dimulai sekarang mikir nih. Nanti siapa tahu IPB masuk di dalam IPB lebih maju ya. IPB karena sudah punya Science Technopark. Lulusan-lulusan IPB dan lulusan bukan IPB itu berkumpul di Science Technopark itu bicara membuat startup perusahaan rintisan. Tetapi itu saya melihat lebih komersial. Ya. Jadi didorong orang menjadi wirausahawan. Di seluruh universitas masih kelihatan kewirausahaan. Tapi kalau saya lihat ide-idenya, itu banyak yang wirausahaan sosial. Misalnya, ini satu contoh aja ya. Sumatera Barat nggak di sini? Mana ada orang Sumatera Barat nggak? Saya Pak. Fadilah. Anda sekarang kuliahnya di mana? Di Padang atau di mana? Iya Pak. Di Padang? Di Solo Pak. Di Solo. Anda kenal Dadih? Tahu Pak. Apa itu? Fadilah, apa itu? Makanan. Dadih. Makanan dari mana itu makanan? Dari Sumatera Barat Pak. Iya. Dari apa sumbernya? Emang itu semua khas Sumatera Barat? Dari itu nggak sih Pak, susu kerbau. Susu kerbau apa? Difermentasi. Kerbaunya kerbau jenis apa? Aduh, saya kurang tahu. Soalnya saya nggak suka dadih, Pak. Oh iya, berarti kan ada masalah. Ada masalah. Nah, Anda harus melihat begitu, ada masalah. Kalau Anda tidak suka dadih, sumber dadihnya nanti hilang. Ya kan? Sumbernya apa? Anda bilang dari kerbau. Itu kerbau apa? Itu kerbau khas khusus Minangkabau. Nah, kalau orang Minang sendiri sudah tidak suka, ada masalah. Bisa jadi dadihnya itu belum dikembangkan dalam kemasan yang baik, sesuai dengan zamannya, kan gitu kan? Nah, itu harus Anda pikirkan. Ini sudah ada, masalahnya saya contohkan sudah ada mahasiswa ya di salah satu perguruan tinggi di sana ya, dia melihat para milenial ini sudah tidak pernah suka Pak makanannya. Padahal ini adalah khas lokal Sumatera Barat, datang dari kerbau Sumatera Barat, jenisnya ini, ada dadihnya, terus bisa diolah dan dia punya pemikiran itu diolah dengan media tertentu jadi makanan. Tadi Anda sudah sebut ya, Anda sebut saya tidak suka. Dia ingin dorong masyarakat Minangkabau khususnya anak-anak milenial itu jadi suka gitu. Jadi setelah dia untung apa yang akan dia lakukan? Dia akan membuat kerbau-kerbau ini ya dilakukan semacam pemeliharaan yang lebih luas agar plasma-plasmanya tidak hilang. Dia tidak berbisnis, tetapi dia pasti punya bisnis. Tantangannya adalah dia mau mengambil aspek dadih itu untuk makanan milenial. Tapi waktu diskusi dengan saya, berapa orang masyarakat orang di Sumatera Barat yang perlu, ternyata semua orang Sumatera Barat perlu juga. Contohnya stunting. Stuntingnya masih tinggi. Nah, maka diolah bagaimana disukai kan gitu oleh anak-anak kan gitu ya. Mungkin menjadi permen, menjadi sesuatu, kemudian itu pasti untung yang dijualkan kepada ibu-ibu. Harganya harus lebih rendah dari permen-permen yang beredar dan
dengan kualitas yang sama. Bahkan itu bisa ekspor kan gitu. Gitu contohnya. Ya, itu seusia Anda loh. Ide itu datang dari seusia Anda. Ada yang dari UNAN nggak ikut di sini? Enggak ya. Nah, banyak lagi ya dari beberapa mahasiswa di luar. Kalau IBB sudah komersial ya, masuk STP. Tapi ada juga di direktur kemahasiswaan ya, itu menangani hal-hal itu. Coba arahkan kewirausahaan sosial dan fungsikan kepada bagaimana memanfaatkan local resource. Saya beri contoh tadi ya, local resource. Banyak hal ya, banyak hal. Ya harus jalan-jalan Anda nih sebagai mahasiswa KPM, harus pergi ke desa, pergi ke hutan, kemudian bertanya kepada masyarakat, resource apa, sumber daya apa yang menjadi penting. Ya. Karena itu dimulai dari situ. Jelas? Makin jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 6 menit. Pak, izin sedikit bertanya, Pak. Tadi tuh Jovian juga sempat menyebutkan yang foundation itu ya, Pak. Nah, yang foundation itu kan kayak yayasan di mana ada juga beberapa donatur gitu. Nah, memastikan aja, Pak, berarti yang donatur-donaturnya itu berperannya dalam mendukung visi misi dari Ashoka itu. Tahu bagaimana, Pak? Yang ini ya? Iya. Modelnya begitu. Dan kita juga ada banyak ya. Sudah banyak. Ada istilahnya organisasi namanya filantropi. Nanti kita bahas di bab tentang pengorganisasian. Mungkin bab baru itu. Dan saya coba tawarkan kepada koordinator. Karena pertanyaan ini pasti begitu. Ya. Ini kok ada pendana, ya, namanya investor. Investor itu pasti dia menyimpan apa? Uang ya, dan berpikirnya adalah gimana kalau menyimpan donor lain ya. Kalau donor itu dia investasi sosial, tapi didirikan dalam kelompok organisasi filantropi ya, yang memang membagikan uang itu ya, tapi dengan syarat dia berkesinambungan, berkelanjutan. Pertanyaannya kan itu kan, bagaimana peran filantropi ini boleh menjadi sumber pendanaan dari organisasi-organisasi yang bergerak atau individu-individu yang bergerak menjadi wirausahaan sosial. Nah, Ashoka ini pendorong filantropi yang mendorong lembaga, organisasi atau orang menjadi wirausahaan sosial. Begitu. Apa Anda mau jadi filantropi ini? Wah, kalau Anda punya orang tua, punya uang banyak, terus Anda masukkan seperti ini, Anda harus menjaga uang itu tidak habis, tapi berkelanjutan. Ya. Nah, kalau seorang investor itu kan intinya apa? Kalau saya punya uang nih, mau menginvestasikan kepada sesuatu, apa yang dipikirkan saya kira-kira? Kira-kira supaya Anda bisa seolah-olah Anda menjadi investor juga. Apa kira-kira kalau saya mau punya uang nih, menginvestasikan kepada sesuatu, apa yang dia inginkan? Uangnya ngalir lagi. Uangnya ngalir lagi. Return. Betul ya, return. Mengalir lagi kembali, tetapi di dalamnya juga ada nggak kembali lagi, betul, dia harus kembali, dan ada untung, ada profit. Iya kan? Gitu kan? Iya, Pak. Nah, tetapi dalam konteks investor sosial ya ada foundation ya, ini sama sebelah betul-betul sebelah kiri, nanti kita bicara di dalam pengorganisasian, memberikan pendanaan, mendorong wirausahaan sosial, dia bicara profit. Dia lihat ini usahanya apa? Usahanya adalah untuk mempertahankan kerbau Sumatera Barat
tidak punah. Ya itu bisnisnya apa? Menyiapkan dadyeh yang disukai oleh kalangan anak muda juga anak-anak. Bisa jadi yogurt, bisa jadi es krim, bisa jadi bisa jadi permen, gitu kan? Dia akan menjadi bisnis besar apabila diindustrikan. Tetapi harapan dia adalah nanti keuntungannya itu ya setelah dia juga dapat gaji, semua dapat gaji, orangnya kerja dapat gaji, ada untung lah ya, bersih. Nah, itu kita berikan kembali kepada investor sosial di dalamnya, kalau kita juga dapat untung juga sudah. Nah, itu akan kita dorong untuk menjaga bahwa kerbau itu lestari. Maka kita akan dorong kegiatan pembenihan, ya, pembiakan berdasarkan alami atau mau gunakan teknologi lain yang membuat percepatan anak-anak kerbau ini ada, dibesarkan, ada usahanya. Kembali nanti jadi usaha kerbau gitu. Usaha kerbaunya harus dapat untung juga, ya. Bisa mengembalikan kepada investornya, kan gitu. Tetapi untungnya dikembalikan kepada dia sendiri sudah dapat untung. Contohnya ginilah, kalau Anda mau untung sebagai wirausaha sosial, ini ada beras. Ya, ada beras. Kalau Anda masukkan tangan Anda, terus digenggam berasnya, Anda dapat beras kan? Tapi kalau orang wirausaha sosial, dia genggam berasnya itu tidak digenggam untuk diambil untuk dirinya, digenggam, dipindahkan ke tempat orang lain. Ya, kira-kira masih ada yang nempel nggak di tangannya beras? Masih. Dia masih dapat. Dia masih bisa kaya. Tapi ada beras lain yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kira-kira begitu. Ya, saya sebagai pengajar kewirausahaan sosial yang memberi semangat. Coba Anda pikirkan visi-visi seperti ini sebuah visi yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Ya, bukan hanya menjadi wirausahawan komersial, itu memperkaya diri, dan kita sedang mengalami ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Kalau semua berpikir seperti itu, yang ada adalah krisis. Karena apa? Ada orang yang sangat kaya, ada orang yang begitu banyak dan miskin. Mudah-mudahan Anda tidak menginginkan hal itu, ya. Maka kuliah ini diadakan. Baik, ini waktunya sudah makin seru sebetulnya ya. Nanti dibahas di praktikum ya. Pas 9.40, jangan lupa absen ya. Selamat belajar. Pikirkan visi menjadi wirausahaan sosial. Kerjasamakan dengan orang lain, kerjasamakan dengan orang, buat tim, kelompok mulai dari sekarang, susun proses-prosesnya. Saya pikir bagus Anda kemudian membuat gagasan ya. Dalam kuliah ini ada gagasan-gagasan yang kemudian Anda mampu mengimplementasikannya sebelum lulus. Sebelum lulus ya. Karena orang besar itu basisnya kampus. Ya, basisnya kampus. Saya sebetulnya berharap dari Anda lahirlah kewirausahaan sosial atau wirausahaan sosial yang mengangkat diri Anda, mengangkat IPB, dan mengangkat persoalan-persoalan sosial yang dapat diselesaikan oleh Anda. Ya.